Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musni. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 3 untuk pembelajaran 1, 2, dan 3 masih dalam tema yang sama, yaitu tentang wirausaha. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana negara-negara ASEAN itu membentuk dan menyepakati masyarakat ekonomi ASEAN atau di tingkat MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN ini hasil pertemuan negara-negara Asia Tenggara atau negara ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1997. Dengan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah negara ASEAN. Anak-anak semuanya, baik kita pelajari arti dan tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Arti dari masyarakat ekonomi ASEAN adalah pengintegrasian atau pemersatuan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan hambatan agar ekonomi di negara ASEAN semakin meningkat. Sekali lagi, bahwa arti dari masyarakat ekonomi ASEAN itu pengintegrasian atau pemersatuan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Dengan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan 1. Dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Yang kedua, membuka peluang tenaga kerja dan tenaga ahli untuk dapat saling bekerja di wilayah negara ASEAN. Kemudian yang berikutnya, karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN. 1. Pasar dan basis produk tunggal. 2. Kawasan ekonomi yang kompetitif atau bisa saling bersaing secara sehat. Yang ketiga, wilayah pembangunan ekonomi yang merata. Yang keempat, daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Kemudian yang berikutnya, contoh bentuk kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN. 1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas. Yang kedua, pengakuan kualifikasi profesional. Yang ketiga, konsultasi lebih dekat pada sektor ekonomi makro dan keuangan. Yang keempat, langkah-langkah pembiayaan perdagangan. Yang kelima, peningkatan infrastruktur. Yang keenam, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN. Yang ketujuh, mengintegrasikan promosi industri wilayah ASEAN. Jadi bisa saling mengadakan promosi hasil industri. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan sektor swasta untuk membangun masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian yang berikutnya, apa keuntungan adanya masyarakat ekonomi ASEAN? Keuntungan masyarakat ekonomi ASEAN yang pertama adalah arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Yang kedua, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Dan yang ketiga, mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Dan yang berikutnya, setelah kita tahu bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN, negara-negara di ASEAN itu saling membentuk masyarakat ekonomi ASEAN, artinya pemersatuan ekonomi di wilayah ASEAN, tentunya mendorong kita untuk berwirausaha sejak kecil. Manfaat berwirausaha sejak kecil. 1. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki.
Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Artinya apa? Uang yang kita punya ini digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Yang kelima, mengasah potensi yang dimiliki. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga dan masyarakat. Itu manfaat dari berwirausaha sejak dini. Kemudian manfaat keberagaman usaha dalam masyarakat. 1. Memberi contoh sikap kerja keras, tekun, tangguh, dan pantang menyerah. Jadi sebagai pelaku usaha itu harus punya sikap kerja keras, tekun, tangguh, pantang menyerah. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, memberi motivasi untuk giat bekerja sesuai keahliannya. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Jadi dengan adanya keberagaman usaha tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan persatuan dengan masyarakat. Itu manfaat keberagaman usaha di masyarakat. Kemudian, tanggung jawab sebagai pemilik wirausaha. 1. Pemilik wirausaha juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab itu terhadap kualitas barang yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, serta jangkauan pemasarannya. Artinya, barang yang dihasilkan harus benar-benar barang yang bermutu, kemudian kemasan yang digunakan juga kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian, semua tanggung jawab tersebut sebaiknya dipenuhi oleh pemilik wirausaha agar usahanya semakin berkembang pesat. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari medan magnet. Ya, kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana macam-macam magnet, macam-macam bentuk magnet, macam-macam benda berkaitan dengan kekuatan daya tariknya. Ada benda magnetik, non-magnetik, ada benda paramagnetik, ferromagnetik, dan diamagnetik. Kali ini kita akan belajar tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Perhatikan ini. Ini yang di sini ini namanya medan magnet, daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Dan gaya magnet itu terbesarnya ini di bagian kutub-kutubnya, ini yang paling besar. Ini paling besar. Kalau di sekitar ini gaya magnetnya sangat kecil, ini kecil sekali. Yang paling besar di sini, bagian kutub-kutubnya. Medan magnet tidak terlihat, namun dapat kita rasakan atau melihatnya melalui serbuk besi. Ini yang paling banyak menempel itu pada bagian ujungnya atau bagian kutubnya. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Nah, kita ingat kembali juga, jika magnet yang senama didekatkan, kita lihat apa yang terjadi. Dekatkan maka ini akan tolak menolak, dekatkan akan tolak menolak. Tadi kesimpulannya, jika magnet itu senama didekatkan, kutub yang sama itu didekatkan maka akan tolak menolak. Kemudian kutub yang berbeda atau tidak senama, jika didekatkan maka akan saling tarik menarik. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat magnet. Yang pertama dengan gosokan, atau membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosok magnet pada benda magnetik, misalnya besi. Gosokan yang dilakukan dengan cara searah menggunakan kutub yang sama pada magnet. Ini semakin lama gosokan maka semakin kuat sifat kemagnetan pada besi ini. Jadi kalau gosokannya ini semakin lama dan semakin banyak, ini sifat magnetnya akan semakin kuat. Kemudian cara membuat magnet yang kedua adalah dengan
cara induksi. Maaf, yang pertama tadi adalah gosokan, yang kedua adalah induksi. Benda magnetik yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Nah, ini yang mau dibuat, didekatkan dengan magnet. Nah, ini contohnya saja yang mau dibuat itu adalah misalnya paku, ya, ini atau batangan besi ini dekatkan dengan magnet. Nah, semakin lama didekatkan ini, maka akan kekuatan magnetnya juga akan semakin besar. Jadi lama-lama benda yang didekatkan dengan magnet ini akan mempunyai kekuatan magnet. Jadi pembuatan magnet dengan cara seperti ini namanya dengan cara induksi. Kemudian yang ketiga, membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Membuat magnet dengan dialiri arus listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetit atau paku ini, kemudian dihubungkan dengan kedua kutub batu baterai sebagai sumber arus listriknya. Ini dihubungkan dengan kutub positif, ini dihubungkan dengan kutub negatif. Kemudian setelah ini dililitkan, kemudian didekatkan dengan paku-paku kecil. Jika ini sumber listriknya dilepas, maka ini magnetnya juga akan tidak mengandung kekuatan magnetnya. Ini akan berkurang kekuatannya, atau pakunya ini bisa terlepas. Jadi jika sumber listriknya ini dilepas, maka sifat magnetnya juga akan hilang. Pada pembuatan magnet secara elektromagnetik, semakin banyak lilitan, maka kekuatan magnetnya juga semakin besar. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana kita mengisi formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Jadi formulir adalah lembaran satu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya dapat beberapa data atau informasi yang harus diisi. Ini contoh formulir pengiriman barang ya, melalui paket pos. Sekarang kita belajar mengisi formulir pengiriman barang. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Tujuannya apa? Mengisikan data dengan benar, baik itu data pengirim maupun data penerima. Tujuannya untuk menghindari kesalahan proses pengiriman. Yang kedua, agar barang itu cepat sampai kepada tujuannya. Ini contoh formulir pengiriman barang. Ini ada formulir tanggalnya, kemudian ini ada data pengirimnya harus jelas dan terisi. Kemudian ini data penerimanya, dan ini data barang yang dikirim. Kemudian ini data biaya pengiriman. Nah, ini kemudian ada tanda tangan petugasnya. Kemudian ada tanda tangan si pengirim. Jadi intinya dalam mengisi identitas pada data formulir pengiriman barang itu harus jelas dan sesuai agar barang yang dikirim itu sampai ke tujuan dengan cepat. Kemudian berkaitan dengan pengiriman barang, tentunya kita juga mempelajari beberapa produk tertentu dalam masyarakat. Artinya dalam masyarakat itu menghasilkan suatu produk yang dikenali oleh masyarakat. Salah satunya agar barang yang kita hasilkan itu bisa dikenali, maka kita membuat embalase. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Sekali lagi, embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Nah, tujuan penggunaan embalase: satu, melindungi produk atau produk agar tidak rusak. Ini kemasannya seperti ini
Tujuannya agar produknya tidak rusak. 2. Menarik perhatian pembeli. Ini kan sudah diisi durian biskuitnya, ini untuk menarik pembeli. Kemudian ada gambarnya. Kemudian rasanya enak. Ini ada unsur ajakan. Kemudian membuat produk lebih menarik. Kemudian memberikan informasi tentang produk. Keempat, ini merupakan tujuan penggunaan emballase. Nah, ini contoh bagian-bagian dari emballase. Bagian yang depan ini gambar produknya. Kemudian bagian yang belakang biasanya ada informasi seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk tersebut. Ini hanya contoh saja. Jadi kalian bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah kalian banyak sekali emballase. Contohnya ya bumbu masak, kemudian kemasan susu, kemasan kue, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh emballase. Demikian anak-anak, pembelajaran tema 5 pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya silahkan dipelajari video ini dengan baik dan bukunya. Kemudian silahkan mengerjakan tugas yang dikirimkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.